Selamat siang dokter, selamat siang para peserta. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin untuk saat ini akan dilanjutkan oleh pemaparan oleh dokter Rima sebagai konsultan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan dokter. Terima kasih Gaza. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Kanadi. Sudah selesai isoman ya dok? Sudah negatif ya? Baru PCR tadi pagi, lagi nunggu hasil. Oh, mudah-mudahan negatif hasilnya. Amin. Karena saya wifi-nya kayaknya saya nggak tahu nih, karena mendung, saya matiin video nanti dihidupin lagi pada saat diskusi ya. Izin untuk share screen. Sebenarnya saya tahu membuat slide itu 2 hari yang lalu. Dan dapat kasusnya juga 2 hari yang lalu. Jadi mungkin nggak bisa lengkap. Karena kalau misalnya kita membicarakan riwayat obstetrik buruk atau RPL itu pasti banyak sekali. Mungkin Dr. Kanadi akan mengeluarkan guidelines dari Hiferi ataupun ESRE. Nanti mungkin saya ada sedikit. Cuma tapi tentunya nggak bisa dibahas satu persatu mengenai pemeriksaan apa yang kita harus kerjakan pada pasien ini. Mungkin spesifik pada kasus 2 ini aja mungkin kita diskusinya ya. Nah sebenarnya apa yang dikatakan riwayat obstetrik buruk atau BOH? Ini dapat definisinya pun juga nggak mudah. Kalau kita lihat itu kebanyakan jurnal-jurnal dari India. Kalau RCOG ataupun American College itu tidak ada definisi tentang riwayat obstetrik buruk. Tapi kalau India mereka mengatakan riwayat obstetrik buruk itu kalau misalnya ada riwayat keguguran 2 atau lebih, kematian neonatal dini, lahir mati, atau IUFD, atau IUGR, atau anomali kongenital atau kelahiran preterm. Ini yang dikatakan bad obstetric history. Sekarang kita lihat pasien yang pertama. Pasien yang pertama ini nyonya 39 tahun, para 6 abortus 2 ya, tapi anak hidupnya cuma 2. Ini kalau misalnya nanti bisa dibaca, tapi tadi sudah Gaza dan juga Dr. Kanadi juga sudah melihat satu persatu sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari definisi BOH, pasien yang pertama ini dia ada riwayat abortus 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021, artinya pasien tersebut usianya 37 dan 38 tahun. Dan juga ada kematian neonatal dini, dan juga ada kelainan kongenital, dan juga ada kelahiran preterm yang anak kelimanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya pasiennya masih pengen hamil, mudah-mudahan sih enggak ya, karena sebenarnya sekarang sudah ada anak hidup 3 ya. Atau pasiennya bayinya sempat sepsis, tapi saya nggak tahu akhirnya pulang bagus atau gimana ya tadi, karena Gaza tuh belum ada bayinya setelah itu bagaimana setelah dikatakan sepsis, shock sepsis. Saya juga nggak tahu kenapa kok pasiennya shock sepsis padahal indikasi SC-nya lintang ya. Nah ini mungkin kalau misalnya pasien ternyata mau hamil lagi, apa yang harus kita lakukan? Atau kalau misalnya memang ada pasien seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita ingat adalah anamnesis itu sangat amat penting. Sebagai contoh ini, anak pertama meninggal usia 12 hari karena tidak bisa buang air kecil, itu tidak bisa buang air kecil pada saat setelah 12 hari atau dari lahir. Bagaimana kita lihat tahunnya, kita bisa tanya sama pasiennya. Apakah pada saat intrauterin air ketubannya ada atau enggak? Kalau dikatakan normal-normal saja, artinya dia kedua ginjal artinya terbentuk kan. Berarti bukan disebabkan karena kelainan janinnya. Kalau misalnya tidak bisa BAK, mungkin sepsis. Apakah bayinya sepsis? Nah ini yang kita harus gali sebenarnya. Yang berikutnya 3 hari meninggal karena sakit jantung, berat lahirnya 3.900, sebenarnya cukup besar. Apakah pada saat ini ada diabetes atau tidak? Apakah usia kehamilannya cukup bulannya tuh benar-benar cukup bulan, atau dia sebenarnya 37 minggu tapi 3.900 gram? Atau misalnya yang bayi keempat meninggal karena detak jantung di bawah 100 itu karena dia gawat janin, atau dia bradikardi karena gangguan konduksi. Misalnya dia selalu pada saat intrauterin USG selalu ditemukan denyut jantungnya selalu di bawah 100 dari awal sampai lahir misalnya. Mungkin kita bisa menemukan adanya gangguan konduksi. Dan yang nomor 5, 1.700 gram itu lahir pretermnya berapa? Apakah dia sesuai dengan usia kehamilan? Apakah dia IUGR? Ataukah dia sesuai IUGR atau besar masa kehamilan? Ini usia kehamilan karena kan pasien lahirnya di RSCM, artinya kita bisa melihat medical record-nya. Jadi kelahiran pretermnya usia kehamilan berapa itu sangat berpengaruh terhadap kemungkinan kehamilan berikutnya apakah akan berulang atau tidak. Dan
pemeriksaan apa kalau memang pasien ini mau hamil lagi itu sangat disesuaikan dengan yang kita dapatkan dari anamnesis. Dan ini kegugurannya seperti apa? Apakah kegugurannya itu dia abortus incomplete atau dia blighted ovum? Apakah dia kematian mudiga? Karena masing-masing itu agak berbeda. Contohnya blighted ovum mungkin disebabkan karena misalnya aneuploidy misalnya, atau kualitas yang jelek dari spermanya atau kualitas dari telurnya. Atau misalnya dia bagus tapi kegagalan implantasi atau kegagalannya pada saat plasentasi gitu. Misalnya karena 3 bulan itu kan bisa 12 minggu, bisa 13 minggu. Nah ini menurut saya penting pada saat kita melakukan anamnesis untuk menentukan pemeriksaan apa yang harus kita kerjakan apabila pasien ini berencana untuk hamil lagi. Ini mungkin yang juga perlu kita lihat karena pasien juga riwayat berulang dengan kelainan janin, apakah dia ada consanguinity atau tidak. Apakah dia ada gejala-gejala kelainan metabolisme atau enggak, misalnya kemungkinan diabetes atau kemungkinan hipotiroid atau kelainan tiroid yang lain ataupun penyakit autoimun. Itu yang perlu kita tanya. Mungkin kayak pemeriksaan fisik seperti indeks massa tubuh itu juga penting karena akan berbeda kalau kita mendapatkan normal weight dengan obesitas. Kemungkinan untuk kelainan defek pada janin, kemungkinan untuk keguguran pada yang obesitas dan normal weight itu pun juga akan berbeda patomekanismenya. Cuma tidak akan dijelaskan satu-satu karena pasti waktunya tidak akan cukup. Nah ini kalau misalnya kita lihat seseorang wanita itu kemungkinan 70% tidak pernah mencapai viabilitas kehamilannya. Kalau misalnya kita lihat sini 40% gagalannya itu bisa pada saat preimplantasi, bisa kegagalan preblastosis ataupun postblastosis. Mungkin setelah implantasi dia masih bisa survive, tapi 18% preclinical miscarriage di mana pasien belum tahu bahwa dirinya hamil, dan 12% clinical miscarriage, ya ini yang biasanya baru ketahuan tadi abortus, misalnya usia kehamilan 6 minggu, 12 minggu, 30%-nya baru bisa mencapai live birth. Dan dari yang 30% ini, 3%-nya itu, dari 70% ini 3%-nya wanita mengalami recurrent dari pregnancy loss. Dan kenapa bisa terjadi riwayat obstetri yang buruk ataupun pregnancy loss? Sebenarnya ini ada beberapa checkpoint. Ini saya ambil, ini copy paste dari presentasinya Jan Brosen pada saat his walk. Mungkin kalau fetal maternal lebih banyak ke stress test, tapi sebenarnya kita pada saat menata laksana pasien harus berpikir blastosis checkpoint, implantation checkpoint, dan fitness checkpoint, dan ini yang sangat berpengaruh pada keadaan prakonsepsi. Ini contohnya tadi Dr. Kanadi juga sudah mengatakan apakah kemungkinan dia ada euploid atau mosaicism yang mungkin dia bisa survive, tidak miscarriage, tapi kemungkinan ada kelainan pada janin atau defek pada janin yang mungkin cocok untuk pasien kedua misalnya. Atau implantation checkpoint ini bisa keguguran, tapi juga bukan berarti harus keguguran, dia bisa survive, tapi mungkin dia preterm labor nantinya. Atau dia bisa preeclampsia, begitu pula stress test. Dia survive, tapi dia preeclampsia atau preterm, itu kan kita katakan sebagai riwayat obstetri buruk pun juga sama. Jadi artinya yang paling penting adalah kita melakukan analisis atau deteksi pada saat prakonsepsi. Lalu mengenai recurrent pregnancy loss, kalau tadi pasien tadi kan 2 kali keguguran. Sebenarnya ada ketidakseragaman, ada yang mengatakan 3 kali atau lebih, mungkin Hiveri itu saya lupa berapa ya dok, mungkin 2 atau lebih ya dok, atau sama dengan S-ray. Kalau saya tidak salah, Hiveri sama seperti S-ray. Tapi kalau kita lihat ini WHO 3 kali atau lebih, RCOG 3 kali atau lebih, dan harus berturut-turut. Dan kalau S-ray 2 kali atau lebih tidak harus berturut-turut, sedangkan ACOG 2 kali atau lebih berturut-turut itu yang dikatakan recurrent pregnancy loss. Ini ketidakseragaman 3 atau 2, konsekutif atau enggak. Tapi waktu itu di ISWOG, pembicara dari Inggris yang perempuan, saya lupa namanya, mereka diskusi, mereka mengatakan sebenarnya 1 aja tuh stresnya untuk pasien tuh besar. Kenapa sih harus 3 kali gitu baru kita melakukan pemeriksaan, atau kenapa kita harus 2 kali dulu baru kita melakukan pemeriksaan? Kenapa nggak 1 kali aja kita nilai nih pasiennya, resikonya kenapa sih pasien kemarin itu keguguran kehamilan sebelumnya? Kan selama ini kita selalu berpikir bahwa penyebabnya selalu disebabkan karena kelainan kromosom atau aneuploidy kalau kegugurannya baru 1 kali. Tapi mungkin juga enggak.
mungkin juga sebenarnya memang dia sudah ada masalah lain yang mungkin bisa kita tangani dari awal. Misalnya obesitas, perbaikin dulu obesitasnya. Pasien PCOS juga salah satunya resiko untuk kemungkinan terjadinya keguguran, maka perbaikin dulu hormonalnya. Karena tadi stres itu bukan baru timbul pada ibunya dan keluarganya setelah keguguran 2 atau 3 kali. Nah ini mungkin dari ESRE ataupun dari WHO juga, dari Hiferi, ini apa-apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan keguguran berulang. Tapi bukan berarti semua pasien yang keguguran berulang itu harus diperiksa ini. Seperti tadi pasien yang pertama tadi kita, apakah kita mau melakukan pemeriksaan untuk melihat adanya kelainan anatomi? Sepertinya enggak, karena pasien setelah keguguran hamil lagi dan bisa aterem. Dan sebelum-sebelumnya juga ada kehamilan aterem meskipun juga pernah 1 kali kelahiran preterm. Jadi kita harus cari tahu dulu pasien ini lebih cocok yang mana. Kalau kita lihat dari gambar sebelah kiri, memang yang paling banyak adalah unexplained. Susah ya kalau misalnya paling banyak unexplained tuh jadi bingung kita mau cek apa sebenarnya. Tapi ada beberapa yang setelah unexplained ini yang paling banyak yaitu autoimun dan juga faktor dari endokrin. Baru yang ketiga terbanyak itu ya faktor anatomi, lalu diikuti dengan genetik dan infeksi. Tapi untuk pasien yang pertama tadi mungkin bisa kita balik. Contohnya adalah mungkin kalau autoimun, tadi pasien tadi sebenarnya dicek ya, ANA-nya 1/100. Nanti akan ada di slide berikutnya. Apakah autoimun yang direkomendasikan adalah pemeriksaan ANA? Dan kalau misalnya kita lihat endokrin, misalnya kita periksa tiroid atau periksa progesteron, mungkin pada pasien yang pertama tadi mungkin progesteron tidak terlalu cocok karena sebelumnya pasien pernah hamil cukup bulan dan mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan USG untuk menilai berapa tebal dari desidualisasi dari endometriumnya karena itu berhubungan juga dengan kadar progesteron, atau kita periksa tiroid boleh. Tapi kalau tiroid juga nggak terlalu cocok karena lahirnya bayinya gede-gede juga sebelumnya 3.500, 3.200 karena kalau hipotiroid mungkin kita bisa mendapatkan bayinya agak kecil sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus melihat pasien itu lebih cocok yang mana. Infeksi bisa juga karena pasiennya sebelumnya dengan kelainan organ, tapi sampai saat ini belum ada pemeriksaan infeksi yang direkomendasikan untuk pemeriksaan rutin. Nah ini mungkin kita suka lupa juga salah satunya adalah faktor lingkungan, seperti apakah pasien ada pajanan terhadap obat-obatan atau terhadap toksin, itu yang mungkin kita perlu lihat. Genetik mungkin nanti akan cocok di pasien yang kedua, nanti mungkin kita lihat kenapa. Nah tadi faktor pasien yang mungkin kita harus lihat juga adalah faktor usia. Karena dia kegugurannya itu usia kehamilan 37 tahun, pada saat hamil itu 37 tahun dan 38 tahun. Dan kalau kita lihat di sini kemungkinan kegugurannya memang cukup besar, yaitu sekitar 25%, di mana angka keguguran itu akan meningkat tajam setelah usia ibunya di atas 35 tahun. Lalu kemudian yang perlu kita nilai juga tadi pada saat anamnesis usia kehamilan. Karena usia kehamilan itu juga sangat berhubungan dengan pemeriksaan apa yang mau kita kerjakan. Kalau kita lihat di grafik ini, sebenarnya kelainan kromosom itu paling banyak pada saat usia kehamilan abnormalnya, pada saat usia kehamilan 12 minggu, lalu berikutnya adalah 13 minggu. Kalau kita lihat pasien tadi, abortusnya 3 bulan. Jadi anggapan kalau pasien kan kalau 3 bulan antara 11 sampai 13 minggu mungkin ya. Jadi mungkin disebabkan karena kromosom abnormalitas. Ini agak cocok dengan usia pasien sebenarnya. Nah, kalau misalnya pasien mau hamil lagi, mungkin mudah-mudahan bukan pasien ini karena udah banyak anaknya dan usia juga udah 39 tahun, jangan lupa kita modifikasi gaya hidup. Kadang-kadang kita selalu berpikir medis terus, yang gaya hidup ini kita nggak pikirkan. Misalnya merokok, suaminya merokok, dan usia juga udah 46 tahun kan. Ini ada hubungannya, karena nanti di bawah akan ada hubungannya suami merokok dengan DNA fragmentasi dan akan berhubungan dengan kelainan janin yang mungkin cocok dengan pasien kedua dan juga mungkin cocok pada pasien ini karena anak pertama, anak kedua dengan kelainannya. Yang kedua adalah obesitas atau enggak. Saya sempat nanya ke Gaza BMI-nya berapa, 24 dan 26 artinya yang 24 ya overweight, yang 26 obese, tapi ya enggak obes-obes banget sebenarnya. Kalau kita mengikuti WHO modifikasi Asia, semua Indonesia kebanyakan jadinya mungkin hampir 50% jadi obes karena dia cut off-nya jadi 24. Dan faktor-faktor yang lain, perilaku yang lain juga mungkin kita perlu tanyakan. Apakah perokok itu bukan berarti dia harus perokok aktif ya. Perokok pasif pun juga harus kita tanyakan apakah
kalau suaminya merokok tuh deket-deket istrinya atau enggak. Nah, ini obesitas kenapa bisa beresiko? Karena kalau yang kita bicarakan tentang riwayat obstetri buruk, mulai dari trimester 1 resiko untuk terjadi keguguran, baik satu kali ataupun recurrent miscarriage, dan trimester 1 ini juga proses pembuatan plasenta atau invasi dari trophoblast, di mana kalau terjadi inadekuasi, maka resiko terjadi preeklamsi, preterm, dan IUGR. Dan apabila terjadi trimester kedua juga resiko preeklamsi dan IUGR. Kalau trimester ketiga resiko tambahan adalah stillbirth. Dan ini semua adalah yang bisa menyebabkan riwayat obstetri buruk. Jadi perbaiki obesitasnya. Dan obesitas juga berhubungan dengan kelainan kongenital. Jadi bukan hanya pasien DM saja, meskipun dia tidak ada diabetes, tapi obes, terutama obes yang morbid, resiko untuk NTI-nya besar, spina bifida juga besar, kelainan kardiovaskular, kelainan septal anomalis, ada sumbing, dan juga atresia anorektal, ini mungkin pasien kedua, ini juga bisa berhubungan dengan patomekanisme yang banyak sekali, hampir mirip dengan diabetes mellitus. Dan pada saat antenatal, lebih baik sih prakonsepsi sebenarnya. Ini yang harus kita kerjakan kalau memang pasien obes, kasih vitamin. Idealnya kita periksa, dan karena kalau asam folat saja pada saat hamil tentunya tidak cukup. Tapi yang harus kita ingat prakonsepsi kita harus berikan dan dosisnya double, bukan double, 10 kali lipat. Harusnya kan kalau tidak obes minimal 400 mikrogram, kalau obes minimal 4 mg. Ini salah satu rekomendasi dari ACOG dan juga harus uji sama kurang lebih. Dan minta pasien untuk melakukan pemeriksaan screening trimester 1 bukan hanya trimester 2 saja. Kenapa? Karena kita untuk melihat apakah ada kemungkinan petanda kelainan genetik. Kita lihat NT-nya karena itu bisa berhubungan bukan hanya untuk kelainan kromosom tapi juga resiko untuk terjadinya stillbirth juga bisa kita lihat dari NT. Dan juga nilai apakah resiko untuk hipertensi, diabetes mellitus, stillbirth, ini kita nilai pada saat prenatal care. Oleh karena itu tadi saya kembali lagi, anamnesis itu sangat penting dan kita mengenal pasien kita itu seperti apa, karena prenatal care pasti tidak akan sama, prakonsepsinya juga pasti tidak akan sama. Nah, faktor imunologis ini mungkin yang sering kita cek kalau misalnya ada pasien recurrent miscarriage, atau pasien preterm, atau pasien preeklamsi, tapi yang mungkin perlu saya ingatkan adalah kadang-kadang kita sudah mendiagnosis dari satu kali pemeriksaan. Ini mau kriteria yang tahun berapapun meskipun ada beberapa kali revisi, sebenarnya selalu ada kata-kata atau statement bahwa pemeriksaan laboratorium itu harus diulang dalam 12 minggu. Jadi kalau misalnya kita baru satu kali pemeriksaan, sebenarnya kita belum bisa mendiagnosis APS kalau kita mengikuti kriteria yang ada. Memang yang direkomendasikan adalah untuk mendiagnosis APS, yaitu melakukan pemeriksaan LA dan juga ACA, sedangkan ASRM melakukan pemeriksaan anti-2 beta-2 glikoprotein. Nah, yang kita suka periksa ANA itu sebenarnya bukan pemeriksaan yang direkomendasikan untuk menilai apakah ada faktor imunologis yang berhubungan dengan recurrent miscarriage. Nah, ANA pada pasien ini adalah 1/100. Apakah ada maknanya? Nah, kalau misalnya kita melihat hasil ANA, kita perlu melihat titernya. Jadi bukan hanya positif atau negatif. Karena titer 1/100 itu bisa terjadi pada orang normal dan bisa terjadi pada ibu hamil. Jadi kita perlu melihat lagi apakah seperti pada pasien ini ada spektrol kasar. Mungkin dia ada kelainan autoimun, tapi kita perlu menilai ulang. Pada saat pasien ini tidak hamil atau dinilai ulang apakah ada persistensi, dia tetap 1/100 atau tambahannya sepertiga 20 atau tidak. Kalau memang ada berarti diobati sesuai dengan penyakit autoimunnya apa. Kalau misalnya memang dia ada APS yang sesuai dengan kriteria dan 2 kali pemeriksaan, maka kita memberikan aspirin dan juga heparin untuk mencegah keguguran berulang atau untuk mencegah preterm dan preeklamsi. Ini faktor endokrin yang dicek, tiroid, ini mungkin yang suka kita lupa. Mungkin kita tidak mendapatkan keguguran, tapi kita mendapatkan kok janinnya kecil ya, atau IUGR, atau kita dapatkan misalnya ukurannya PJT simetris, jangan lupa untuk cek tiroid, karena subclinical hipotiroid atau hipertiroid itu cukup banyak. Kalau kita mendapatkan hipotiroid, maka kita memberikan levothyroxine, tujuannya adalah supaya jangan terjadi IUGR, dan jangan lupa pada saat lahir bayi ini dicek untuk melihat kadar tiroidnya seperti apa. Nah, prolaktin ini tidak direkomendasikan kecuali S-ray, tapi kita perlu berpikir untuk melakukan pemeriksaan prolaktin
kalau ada kasus-kasus dengan IUFD berulang atau stillbirth. Nah, ini perlu kita lakukan pemeriksaan prolaktin. HbA1c direkomendasikan kecuali S-ray. Kalau saya pribadi karena obesitas kita cukup besar, kalau kita lihat data Riskesdas 2018 itu 32% berdasarkan kriteria WHO modifikasi Asia. Jadi pemeriksaan HbA1c untuk sebelum hamil ataupun trimester 1 itu bisa kita pakai untuk melakukan prediksi kemungkinan dia ada diabetes atau diabetes mellitus gestasional atau tidak. Tapi kalau dia sudah trimester kedua dan ketiga, HbA1c ini menjadi tidak sensitif atau tidak bisa dilakukan interpretasi lagi karena HbA1c merupakan bagian dari HbA1 di mana pada saat trimester kedua sudah terjadi turnover erythropoiesis yang cepat, jadi hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan ini beberapa yang lain yang perlu kita pikirkan kemungkinan kelainan endokrin terutama untuk recurrent miscarriage. Mungkin nanti yang 3 di bawah ini nanti Dr. Kanadi apabila ada pertanyaan bisa menjelaskan. Nah, ini faktor dari uterus. Kalau pasien pertama jelas dan pasien kedua juga sebenarnya menurut saya tidak perlu kita melakukan pemeriksaan misalnya dengan hysterosalpingografi atau dengan hysteroscopy. Sekarang pun kalau kita dengan melakukan pemeriksaan USG yang cukup baik dengan melakukan 3 dimensi, itu yang direkomendasikan oleh Royal College dan juga Esri, kita juga bisa menilai apakah ada variasi bentuk uterus atau tidak, misalnya di delphi, cornu, ataupun ada septum, kita bisa nilai. Tapi ini terutama mungkin kita lihat pada kasus-kasus yang mungkin IUGR berulang, ataupun dia kelahiran preterm berulang yang kita tidak curiga mungkin adanya cervical incompetence, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan evaluasi dari uterus. Tapi pasien pertama enggak, pasien kedua pun juga enggak. Dan kalau memang misalnya ditemukan adanya septum, maka bisa dilakukan hysteroscopy untuk reseksi. Tapi untuk kasus-kasus lain seperti misalnya myom submucosum ataupun polip ataupun adesi sebenarnya itu tidak terlalu bermanfaat. Nah, bagaimana genetic factors? Nah, ini mungkin penting untuk pasien kedua. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pada pasien yang post evakuasi pasca keguguran, misalnya post kuret, sebenarnya Royal College merekomendasikan untuk melakukan analisis sitogenetik dari product of conception, tapi setelah ketiga kali keguguran, jadi bukan pada kasus-kasus yang pertama. Begitu pula SRM, sedangkan kalau S-ray itu hanya untuk penjelasan saja, karena untuk saat ini kan terapi genetik saat ini kan memang masih belum bisa dikerjakan. Nah, parental karyotyping itu tidak direkomendasikan kecuali pada saat dilakukan analisis sitogenetik ditemukan adanya translokasi yang unbalance. Dan ini juga mungkin kasus kedua, mungkin kita perlu melakukan parental karyotyping karena pasien tadi 2 kali dengan kelainan janinnya. Mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan janinnya terlebih dahulu, tapi kalau memang sudah tidak bisa, maka kita bisa melakukan pemeriksaan suami dan istrinya. Tapi nanti mungkin ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa selalu kita temukan pada pemeriksaan karyotyping. Dan konseling genetik itu perlu, dan mungkin ini bagian dari Dr. Kanadi, pre-implantation genetic diagnosis yang mungkin saya nggak tahu perdebatan atau seperti apa, tapi mungkin belum rutin ya. Karena yang menjadi masalah etik adalah apabila kalau misalnya ditemukan ada masalah, apakah boleh kita tidak jadi untuk ditransfer embrionya atau tidak. Nah, itu nggak tahu, itu mungkin Dr. Kanadi bisa menjelaskan. Nah, mengenai trombofilia, saya mencoba mencari berapa sih di Indonesia prevalensi dari trombofilia, misalnya defisiensi protein C, defisiensi protein S. Saya nggak dapat prevalensi di Indonesia. Mungkin kalau di Inggris banyak gitu misalnya, tapi harus kita pahami bahwa trombofilia itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi, apakah ini mau melakukan pemeriksaan rutin di Indonesia? Saya nggak tahu deh. Saya selama praktek 10 tahun baru dapat satu pasien yang punya hasil trombofilia, misalnya defisiensi protein C, protein S gitu, dan itu bukan pemeriksaannya juga bukan di Indonesia hasilnya. Dia dapat direkomendasikan pada saat di dokter di Singapura. Nah, mengenai fragmentasi DNA, ini bagian urologi sebenarnya, atau andrologi. Tapi ini kalau misalnya suami pasien rokok, jangan lupa bahwa ada hubungannya dengan fragmentasi sperma, DNA dari sperma, dan itu bisa mempengaruhi kemungkinan selain keguguran, kemungkinan untuk kelainan dari janinnya, kelainan defek kongenital.
Nah, defisiensi vitamin D mungkin ini saya suka melakukan pemeriksaan ini dan menterapi karena sebenarnya bukan berhubungan dengan miscarriage saja, karena slide yang ini kan sebenarnya rekomendasi untuk recurrent miscarriage. Tapi ini juga tujuannya adalah supaya mencegah preterm, mencegah preeklamsi, IUGR, diabetes, apalagi anemia, nggak mungkin, tapi perkembangan neurodevelopment iya, dan organ-organ lain untuk mencegah iya. Dan ini hubungan kenapa vitamin D berhubungan dengan recurrent pregnancy loss, karena kalau defisiensi vitamin D itu akan meningkatkan prevalensi dari antifosfolipid antibody dan juga untuk penyakit-penyakit autoimun yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien SLE, pasien dengan APS, dari rheumatologi itu udah langsung ngasih vitamin D, bukan kita yang memberikan. Meskipun kita juga akan memberikan yang sama kalau mereka tidak memberikan. Dan kalau kita lihat pasien-pasien dengan recurrent miscarriage ini memiliki kadar CYP27B1, yaitu suatu enzim yang mengaktifkan dari 25 OHD menjadi 125 OH2D3. Dan juga ekspresi vitamin D reseptornya juga lebih rendah pada wanita-wanita dengan recurrent pregnancy loss di Filicorialis desi2 dan juga di serumnya. Dan juga berhubungan dengan peningkatan T-regulator, karena seperti kita ketahui pada saat kehamilan terjadi shifting dari T-helper 1 dan T-helper 2, dan juga apabila T-regulatornya tidak cukup baik dan tidak terjadi shifting yang cukup baik, maka ini berisiko untuk terjadinya keguguran dan juga preeklamsia. Nah, ini fragmentasi DNA sperma, mungkin ini laki-laki ya, kan kita nggak punya pasien laki-laki, sebenarnya pasien perempuan, cuma tapi kita harus mengedukasi suami pada saat datang ke kita. Misalnya kalau misalnya dia merokok, misalnya dia obes, nah ini kita minta si bapaknya ini untuk berobat, ya mungkin bukan ke kita ya, tapi kalau memang kita rasa kita mampu ya boleh kasihnya antioksidan sebenarnya, dan juga stop merokok. Dan ini berhubungan dengan birth defect karena peningkatan dari stres oksidatif yang nantinya bisa menyebabkan apoptosis dan bisa menyebabkan kelainan dari genetik, gimana supaya memperbaikinya, hindari gaya hidup yang tidak baik dan berikan antioksidan. Mungkin ini bagiannya urologi, misalnya kalau memang ada varikokel dan terapi hormon dan IVF mungkin untuk dokter Kanandi. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan antioksidan pun juga akan meningkatkan kemungkinan lahir hidupnya. Ini mungkin sama seperti tadi. Nah, kalau kasus kedua, dia early neonatal death, IUGR, dan kelahiran preterm dan congenital anomali. Saya nggak tahu, mungkin pretermnya karena congenital ya, mungkin dia karena oligohydramnion misalnya. Ini yang makanya harus ditanyakan, kenapa kok dia lahirnya 36? Ini kenapa kita juga di kita lahirnya 36 minggu? Dan kalau IUGR berhubungan dengan kelainan kongenitalnya, meninggalnya juga berhubungan dengan kelainan kongenital. Nah, kalau misalnya kita dapat dua-dua begini, maka kita harus berpikir apakah ada kemungkinan ibu dan ayahnya itu membawa sifat sehingga menyebabkan bayinya selalu dengan kelainan kongenital. Nah, ini mungkin saya skip mengenai prevalensi, tapi kalau kita lihat kebanyakan kelainan kematian neonatal selain kelahiran preterm dan asfiksia pada saat intrapartum disebabkan karena defect pada saat lahir. Dan ini bisa disebabkan kelainan kromosom ataupun single gene disorder, tapi jangan lupa mungkin genetik kita agak sulit untuk melakukan intervensi. Tapi environment dan nutrisi ini kita bisa lakukan intervensi. Jadi bukan berarti kalau genetik udah itu saya kita nggak bisa ngapa-ngapain, jangan. Karena pada saat kehamilan berikutnya kita bisa melakukan optimalisasi untuk ini environmentalnya, mungkin udah di stop semuanya, tapi jangan lupa nutrisi juga harus. Ada banyak sekali nutrisi yang berhubungan dengan kelainan neurologic defect, misalnya asam folat, vitamin A, misalnya hernia diafragmatika, dan lain-lain. Terlalu panjang ini, jadi kayak waktu saya udah habis nih. Tapi baca, artinya kita bisa mencegah kelahiran defect pada janin untuk mempengaruhi epigenetik, karena bukan hanya genetik yang menyebabkan kelainan, tapi juga ada epigenetik itu yang bisa kita optimalkan. Infeksi setuju bisa menyebabkan kelainan, tapi agak sulit untuk melakukan terapi. Saya terlalu panjang untuk mendiskusikan toxo, rubella, CMV, bagaimana diagnostik, bagaimana terapi itu harus satu sesi sendiri. Tapi kalau kita mendapatkan pasien yang kedua, misalnya selain faktor genetik, jangan lupa untuk menilai apakah ada infeksi atau tidak. Tapi biasanya seperti kalau misalnya ada pasien infeksi CMV, maka hamil berikutnya tidak menyebabkan kelainan pada janinnya karena dia sudah resiko transfer melalui plasentanya akan lebih kecil kalau dia sudah memiliki antibodi terhadap CMV ataupun rubella misalnya atau toxo.
Jadi kalau misalnya dia berulang-ulang, udah jangan lagi berpikir infeksi. Mungkin dia bukan disebabkan karena infeksi, tapi kalau baru pertama kali boleh. Ini faktor usia, tadi faktor yang ibunya itu 36 tahun ya yang kedua, saya lupa. Tapi mungkin ada hubungannya dengan kelainan kromosom. Dan kalau kita lihat kemungkinan untuk miscarriage akan lebih besar pada usia di atas 35 tahun dan kemungkinan aneuploidinya pun juga lebih besar. Dan ini berbagai teratogenik obat-obatan yang bisa bersifat teratogenik. Tapi pastinya ini bukan hanya 1-2 kali minum, tapi harus dalam dosis yang cukup lama. Pasti pasiennya juga akan memberitahukan kalau misalnya mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini slide dari saya, maaf kalau kelamaan, saya kembalikan ke Gaza. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rima, terima kasih banyak Dr. Kanadi atas pemaparan materinya, sangat menarik dokter, banyak sekali yang bisa digali dari endokrinologi dan juga fetal maternal untuk recurrent pregnancy loss atau recurrent miscarriage. Ya, saat ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dokter untuk Dr. Rima dan Dr. Kanadi. Saya izin membacakan dulu dari Dr. Natasha Prameswari. Selamat siang Dr. Kanadi, Dr. Rima, terima kasih banyak, menarik sekali materinya. Izin bertanya, yang pertama, ada 3 pertanyaan dokter. Kapan kita menawarkan PGD pada pasien dengan riwayat kelainan kongenital? Kemudian, apakah PGD untuk single gene disorder sudah bisa dilakukan di Indonesia, misalnya pada kedua orang tua yang thalassemia? Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apakah pemberian profilaksis preparat progesteron vaginal atau oral pada pasien dengan RPL yang hamil itu diperlukan, dokter? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara pre-implantation genetic testing, ini ada beberapa target ya dalam pemeriksaan pre-implantation genetic testing. Yang pertama adalah untuk melihat keberadaan dari aneuploidi. Artinya kita ingin melihat apakah jumlah kromosomnya ini ada bertambah atau ada yang missing. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang tadi structural rearrangement. Ya, jadi artinya misalnya seperti tadi ada yang disebut sebagai translocation. Jadi kalau kita bicara kelainan kromosom, kita bicara ada 2 ya. Kelainan numerik, jadi artinya kelainan jumlah, dan kelainan struktur. Ya, ini bisa diidentifikasi dengan melakukan pre-implantation genetic testing. Nah, terus kemudian yang satu lagi single gene disorder. Ya, ini memang harus dicek gennya langsung ya. Ya, tentu saja ini bisa juga dilakukan, tapi sejauh yang saya lihat saat ini kita masih mengestablish pemeriksaan dari next generation sequencing atau NGS yang umumnya melakukan pemeriksaan terkait dengan masalah aneuploidi. Jadi kita belum sampai pada yang single gene disorder. Tentu kalau secara teoretikal ya tentu sangat mungkin. Nah, kalau misalnya terkait thalassemia, kalau menurut saya sih sebaiknya mungkin bisa dilakukan genetic prediction ya, dengan melakukan pemeriksaan pada kedua orang tuanya dengan menggunakan model yang biasanya dilakukan oleh genetician. Ya, mereka bisa melakukan pemeriksaan itu untuk memprediksi, meskipun memang betul bahwa memang sebaiknya kita melakukan juga pemeriksaan pada embrionya. Terkait dengan masalah penggunaan progesteron, ini selalu menjadi pertanyaan yang menarik ya. Royal College of Obstetrics and Gynecology sendiri memang akhir-akhir ini bahkan pada newsletter di website dari RCOG pernah mereka menyatakan bahwa penggunaan progesteron dapat menyelamatkan paling tidak sekitar 8.000 kehamilan per tahunnya. Ya, jadi kalau kita lihat juga pemeriksaan atau penelitian PRISM, lalu penelitian satu lagi yang saya agak lupa abbreviationnya, pemberian progesteron secara empirik masih dapat diberikan. Nah, sekarang apa patokannya sih pemberian progesteron ini? Memang sangat tricky karena meskipun kita memang ada kurva dari kadar progesteron dari sejak first trimester sampai third trimester,
Tapi sekali lagi Salim Daya sudah memperlihatkan bahwa dari hasil meta-analisis yang dikumpulkan ternyata masih terlampau lebar range dari kadar progesteron yang dapat digunakan sebagai faktor prediksi. Memang tidak mudah. Itulah kenapa orang lebih melakukan pendekatan empirik dibandingkan pendekatan kausatif, karena memang sulit sekali untuk menjelaskan fenomena biologis dari progesteron, apalagi kalau kita bicara tentang interaksi antara progesteron dengan progesteron reseptor itu sendiri. Jadi sampai saat ini sih memang rekomendasinya masih bersifat terapi empirik. Demikian, makasih. Terima kasih Dr. Kanadi, Dr. Rima atas penjelasannya. Mungkin dilanjutkan dulu dengan pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Bara, izin bertanya. Yang pertama, mengapa pada awal masa implantasi justru diperlukan lingkungan yang tinggi CO2 untuk angiogenesis, di satu sisi diperlukan metabolisme energi yang memerlukan O2 untuk proses pembelahan sel, plasentasi, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada metode pemeriksaan yang dapat digunakan untuk memeriksa atau menilai bahwa DC2 sudah cukup kompeten untuk menjadi tempat implantasi? Ini mau disuruh siapa yang jawab? Moderator mau mempersilakan. Mungkin boleh dari Dr. Kanadi dulu, Dok. Kayaknya Dr. Rima dulu lah. Dr. Rima tadi saya udah. Dr. Rima dulu, nanti setelah itu saya melengkapi. Mungkin saya mau menambahkan dari pernyataan Dr. Kanadi ya, mengenai melakukan, kalau tadi kan pre-implantation genetic screening ataupun testing, tapi kalau misalnya tentang pemeriksaan product of conception kalau pasien miscarriage, sebenarnya yang direkomendasikan adalah karyotyping tapi dengan microarray. Karena kenapa microarray? Karena kemungkinan limitasi karena kultur yang gagal itu akan lebih kecil, dan kemungkinan untuk melihat adanya mosaicism pun juga akan lebih kecil dibandingkan dengan melakukan pemeriksaan karyotyping yang kita biasa kerjakan di Ekman. Lalu akan lebih baik lagi, kadang-kadang microarray itu nggak selalu juga bisa melihat adanya kelainan genetik, karena ternyata yang dilakukan pemeriksaan microarray hasilnya normal, tapi lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan whole genome sequencing ataupun whole exosome sequencing, baru ditemukan adanya kelainan. Dan itu bisa berlaku kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pada kedua orang tuanya. Mungkin saya lihat di sini ada Prof. Bo, mungkin silakan kalau misalnya mau menambahkan mengenai pemeriksaan genetik ini, terutama karena saya sendiri tidak terlalu ini mengenai genetik. Pertanyaan Bara adalah mengapa pada awal implantasi justru diperlukan lingkungan yang tinggi CO2 untuk angiogenesis, di satu sisi diperlukan metabolisme energi yang memerlukan O2 untuk proses pembelahan sel, plasentasi, dan lain-lain. Ini pertanyaannya gimana maksudnya ya? Mungkin Bara boleh langsung nanya sih, maksudnya langsung menjelaskan. Kenapa? Mungkin menjelaskan tentang di trimester pertama kenapa environment di DC2 itu harus hypoxic mungkin, Dr. Rima. Oke, karena pada keadaan oksigen yang tinggi, itu akan resiko terjadinya radikal bebas yang tinggi. Dan kalau misalnya terjadi radikal bebas yang besar, disertai dengan inadekuasi dari antioksidan, maka itu bisa menyebabkan stres oksidatif. Sebenarnya ini suatu merupakan mekanisme kompensasi supaya tidak terjadi stres oksidatif yang terlalu tinggi, meskipun juga tetap terjadi peningkatan dari radikal bebas, tapi kalau oksigennya terlalu tinggi, maka akan menyebabkan radikal bebas yang tinggi. Dan metode pemeriksaan yang dapat digunakan untuk memeriksa atau menilai bahwa DC2 sudah cukup kompeten untuk menjadi tempat implantasi. Selain dari tebal dari desidualisasi dari endometrium, saya tidak tahu sih apakah ada pemeriksaan lain atau tidak untuk menilai apakah cukup kompeten untuk implantasi atau enggak. Tapi kita bisa menilai dari USG tebal dari gestational sac, dan kita lihat endometrium yang mengalami desidualisasi itu tebalnya berapa milimeter, dan itu ada usia kehamilan masing-masing. Kalau 6 minggu itu normalnya berapa, 7 minggu berapa, 8 minggu berapa. Dan apabila dia tebalnya tidak sesuai, maka itu resiko untuk terjadinya keguguran akan lebih besar. Ya,
Kalau boleh saya mungkin menambah informasi. Silakan dong. Moderatornya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini sekali lagi penjelasannya pertanyaannya sangat kritis. Saya masih teringat waktu saya melakukan penelitian tentang mitokondria pada Fili choriolis atau chorion dari plasenta. Memang di situ dikatakan bahwa gerakan dari Fili choriolis untuk mencapai spiral artery ini sangat esensial untuk terjadinya sebuah plasentasi yang adekuat. Salah satu faktor yang sangat berperan di situ adalah hypoxic environment. Karena hypoxic environment ini seperti selain tadi yang disampaikan Dr. Rima, salah satu yang juga menjadi concern adalah akan teraktivasinya gen-gen yang umumnya aktif dalam keadaan hypoxic. Seperti contohnya hypoxic inducible factor 1 atau HIF1. Dan ini ternyata berkorelasi dengan gerakan migrasi dari Fili choriolis. Dan ini tentunya sangat penting nantinya untuk menjamin keberadaan plasenta yang adekuat. Meskipun tadi betul sekali tidak salah bahwa migrasinya Fili choriolis ini juga sangat penting untuk mendapatkan asupan yang baik. Oleh karena itu, kenapa waktu itu kita melakukan pemeriksaan fungsi mitokondria, karena mitokondria adalah merupakan sebuah power generating organel yang sangat penting dalam sebuah sel. Dan tentunya kalau misalnya terjadi problem pada DNA mitokondria, maka tentu reaksi fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP pada mitokondria ini tidak akan cukup untuk membawa Fili choriolis ini untuk bisa menembus masuk lapisan desi-2. Jadi memang ada dua hal yang kontradiktori. Memang tapi seperti itulah kira-kira teorinya. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya, apakah ada parameter tertentu untuk menyatakan reseptivitas pada lapisan endometrium? Pasti ada, dan ini sifatnya ada yang sifatnya non-invasif dan sifatnya invasif. Kami memang lebih senang menggunakan parameter yang sifatnya invasif, seperti menggunakan pemeriksaan ultrasonografi, baik melakukan penilaian morfometrik dari tampilan endometrium dan juga melakukan penilaian dari kedalaman dari vaskularisasi, resistensi indeks, pulsatility index yang kita kenal sebagai kriteria Applebaum pada endometrium. Dan kita lihat beberapa center IVF sudah menggunakan parameter non-invasif ini untuk memastikan apakah sudah boleh kita melakukan embrio transfer. Dan ini sudah coba dikomparasi dengan beberapa indikator molekuler lainnya dan kelihatannya cukup relevan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kanadi, terima kasih Dr. Rima. Ya, izin dok, saya lihat di daftar partisipan saat ini sudah bergabung Prof. Bowo. Selamat siang, Prof. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan, Prof. Belum, saya mau belajar malah. Baik, Prof. Kalau begitu, ini masih ada beberapa pertanyaan, masih ada banyak pertanyaan dari para peserta. Ada dari Dr. Alda dan Dr. Mazaya dan Dr. Andika nih. Ada pertanyaan, dokter, apakah dapat dilakukan pemeriksaan prakonsepsi seperti karyotyping untuk memprediksi terjadinya keguguran berulang? Dan kemudian jika terjadi keguguran berulang, berapa lama sebaiknya menunda kehamilan berikutnya, dokter? Dan apa saja pemeriksaan diagnostik yang dilakukan dalam mempersiapkan kehamilan berikutnya, dokter? Mungkin dari Dr. Rima, apakah boleh dok untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Alda, dokter? Ya, mungkin saya harus meluruskan ya, karena kan tadi
memang ada slide tentang genetik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya penyebab recurrent miscarriage atau keguguran karena kelainan genetik yang bukan bersifat aneuploidy itu sebenarnya hanya 1-5%. Jadi kalau saya prakonsepsi, kalau mungkin dari sisi fetal maternal, yang pertama adalah kita nilai pasiennya apa. Kita nilai karakteristik pasiennya apa. Kalau misalnya sebelumnya dia keguguran 1 kali misalnya, ya ini kan untuk memprediksi terjadinya keguguran berulang. Dia misalnya sebelumnya ada keguguran. Sekarang kita nilai pasiennya, kenapa dia bisa keguguran 1 kali itu? Apakah pasiennya misalnya obesitas atau underweight juga bisa? Bukan hanya obesitas saja, tapi underweight juga bisa. Yang kedua, apakah pasiennya dengan defisiensi nutrisi? Misalnya defisiensi vitamin D. Karena kalau misalnya tadi pada saat masa implantation checkpoint-nya itu gagal, dan itu salah satunya berhubungan dengan peningkatan oxidative stress atau terjadi stres oksidatif, di mana yang dinamakan stres oksidatif itu adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Dan antioksidan salah satunya bukan hanya dari vitamin D saja, sebenarnya dari zinc misalnya, dari DHA juga membutuhkan misalnya, dan lain-lain, itu perlu kita nilai pada saat prakonsepsi. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kita perlu melakukan karyotyping, ini karyotyping siapanya? Kedua orang tuanya. Karyotyping kedua orang tuanya bisa, kapanpun bisa dikerjakan. Cuma tapi yang harus kita pikirkan, kita perlu nggak periksa karyotyping pada pasien yang baru 1 kali keguguran untuk memprediksi kemungkinan terjadinya keguguran berulang kemudian hari. Karena tadi sebenarnya kalau pemeriksaan yang tadi saya presentasikan untuk pemeriksaan genetik itu product of conception-nya. Yang nanti untuk melihat apakah ada misalnya translokasi misalnya, atau Robertsonian atau balance atau unbalance, lalu kita periksa kedua orang tuanya apakah memang keduanya pembawa sifat. Jadi yang diperiksa product of conception terlebih dahulu, dicurigai baru periksa kedua orang tuanya. Dan kalau lagi prakonsepsi kan nggak ada nih konsepsinya nih, berarti artinya diperiksa kedua orang tuanya. Kalau dia baru 1 kali, menurut saya sih nggak perlu ya untuk dilakukan pemeriksaan genetik. Bisa, boleh. Kalau mau cek aja, karena misalnya saya mau tahu dok, apakah anak saya kemungkinan ada kelainan yang jarang atau rare disease atau enggak, ya boleh aja kalau memang dia kelebihan uang. Cuma tapi maksud saya kalau misalnya kalau kita mau lihat 1 persatu pemeriksaan, itu mungkin pemeriksaan terakhir, karena kalau misalnya kita lihat prevalensi kemungkinan recurrent miscarriage karena kelainan genetik, itu 2-5%. Genetic factors. Yang paling banyak adalah unexplained sebenarnya. Bukan dari saya itu. Baik dokter, terima kasih dok. Dari dokter Kanabi, apakah ada tambahan dokter? Ya, jadi kalau bicara tentang analisis kromosom ini selalu menjadi pros and cons pada penanganan pasangan-pasangan dengan keguguran berulang. Pada kasus-kasus seperti ini, saya cuma ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Dr. Rima tadi, bahwa saat ini sebenarnya sebaiknya step pertama adalah melakukan analisis pada product of conception. Karena dari analisis itu ada 2 result yang akan keluar, yaitu aneuploidy atau structural rearrangement atau translokasi. Nah, dari sini baru kita bisa lihat apakah kita perlu melakukan pemeriksaan kromosomal pada kedua orang tuanya atau tidak. Kalau product of conception-nya problemnya adalah aneuploidy, sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Kita lihat aja, kalau ada orang mengalami kelainan aneuploidy, saya yakin kedua orang tuanya rata-rata normal. Tidak akan ada tampak kelainan dysmorphic yang muncul, kecuali kalau nggak tahu ya, kalau ada, mohon maaf, kalau ada pasangan yang satunya kelihatannya ada tampilan dysmorphic. Tapi saya yakin rata-rata yang muncul ke poliklinik rata-rata normal. Jadi sangat naif kalau kita ingin mencari kelainan aneuploidy pada kedua orang tuanya dengan tampilan phenotype yang normal. Akan tetapi kalau kita ingin mencari kemungkinan adanya kemungkinan translocation, masih sangat mungkin. Karena angkanya sekitar 5%. Ini bisa terjadi. Dan ini dapat menjelaskan. Tapi tentu di embrionya memang sudah jelas ada sesuatu yang berhubungan dengan problem translocation. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita tidak mengeneralisir pemeriksaan karyotype pada semuanya ya, karena seperti saya katakan tadi bahwa mosaikisme pada embrio itu terjadi pasca fertilisasi, bukan prakonsepsi. Jadi ini terjadi secara koinsidental dan kita bisa lihat bahwa
kemungkinan untuk mendapatkan embrio yang euploid setelah terjadi 3 kali keguguran dengan embrio yang aneuploid itu 3 kali lipat. Jadi artinya prognosis dari keguguran berulang dengan embrio yang aneuploid sebenarnya prognosisnya baik. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa kejadian mosaikism atau terjadinya aneuploidi kemungkinan terjadi secara koinsidental pada saat terjadi pembelahan sel yang sangat cepat, dan tentu ini bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan dalam distribusi materi kromosom dan genetik. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya yang menyatakan apakah perlu jeda kalau kita setelah melakukan workup. Jadi sekali lagi jeda yang dilakukan pada kasus keguguran berulang ini adalah untuk memberikan waktu kita melakukan investigasi. Jadi bukan karena dia harus istirahat atau tidak, itu tidak make sense. Karena spermatogenesis jalan terus, folikulogenesis jalan terus, dan untuk diketahui sperma yang akan digunakan pada konsepsi bulan ini itu ada sperma yang sudah start menjalani sebuah proses dari sejak 3 bulan yang lalu. Siapa yang bisa menghentikan proses itu? Jadi artinya kalau kita ingin memperbaiki sperma, ya jangan memperbaiki sperma 1 bulan, tapi kita memperbaiki sperma untuk sperma yang akan digunakan 3 bulan lagi, itu baru fair. Jadi artinya tergantung kepada tentu masalah yang ditemukan. Jadi pada hal seperti ini ya kembali kepada masalah utamanya, tapi secara overall biasanya kita menyatakan pada pasien untuk tidak untuk sementara hamil segera, karena begini, apabila di tengah investigasi dia tiba-tiba sudah datang lagi dalam keadaan hamil, sangat sulit bagi kita untuk melakukan analisis dan kemudian merencanakan sebuah penanganan karena belum selesai investigasi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kanadi, terima kasih Dr. Rima. Mungkin untuk dari jawaban Dr. Kanadi dan Dr. Rima, bila product of conception aneuploidy biasanya kedua orang tua umumnya normal ya dok, dan untuk prekonsepsi sendiri karakteristik pasien harus dievaluasi penyebab kegugurannya, misalkan faktor nutrisi, dan untuk karyotyping juga bisa diperiksakan, dan apakah kedua orang tua membawa kedua sifat tersebut. Ada pertanyaan lagi dokter dari Dr. Ervan Surya, SPOG. Selamat siang Dr. Kanadi dan Dr. Rima, izin bertanya bila pada investigasi didapatkan etiologi yang unmodified factor, maka apa saja yang dapat kita lakukan untuk kehamilan berikutnya? Terima kasih dokter. Mungkin dari Dr. Kanadi dipersilakan dokter untuk menjawab dokter. Iya, jadi sekali lagi seperti saya katakan bahwa memang ini sesuatu yang belum tentu bisa semuanya dimodified. Jadi kita selalu kembali lagi kepada konsep seperti tadi yang saya katakan, everything start from the beginning. Jadi start from the beginning adalah mulai dari folikulogenesis, spermatogenesis, embryo selection dan seterusnya. Mungkin hal itu yang akan saya lakukan. Ya, artinya paling tidak saya ingin start semua sesuatu yang katakanlah tanda kutip bisa dikatakan normal. Nah, karena kalau kita start dari the beginning semuanya bagus, tentu kita berharap semua akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Tentu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan memang banyak sekali tentunya. Tapi saya yakin tadi teman-teman dari Fitomaterna juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada beberapa hal yang bisa dimodifikasi. Saya tadi sebenarnya sudah menyatakan bahwa dalam melakukan diferensiasi sel dari sebuah stem cell, maka jelas sekali ada sebuah fenomena epigenetik di situ yang kita kenal sebagai fenomena switch on dan switch off. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang ini epigenetik bisa dimodulasi dengan menggunakan farmaka, bisa menggunakan nutrisi, bisa menggunakan exercise, di mana intervensi-intervensi seperti itu dapat memodulasi gene yang tadinya seharusnya switch off jadi switch on dan sebaliknya. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa
mulai bisa dipikirkan untuk bisa dilakukan intervensi. Mungkin saya yakin teman-teman Fitomakena tentu lebih banyak pengalamannya dalam melakukan intervensi nutrisi, mungkin bisa dilanjutkan Dokter Rima ceritanya tentang itu. Saya sebenarnya unmodified itu berarti artinya sudah diketahui tapi tidak bisa dimodifikasi. Kayaknya yang tidak dimodifikasi itu sebenarnya genetic disorder saja untuk saat ini. Kalau memang dia belum miscarriage, ya, artinya kita mendapatkan misalnya kehamilan dengan kelainan genetik. Itu yang mungkin saat ini belum kita bisa modifikasi. Sedangkan yang lainnya, menurut saya hampir semua sebenarnya bisa kita modifikasi. Misalnya, kalau kita berbicara tentang riwayat obstetri buruk bukan hanya miscarriage ya, misalnya atau misalnya penyakit dengan ibu hamil misalnya dengan penyakit autoimun, misalnya ibu hamil dengan trombofilia, ibu hamil dengan autoimun termasuk misalnya salah satu APS, endokrin, misalnya diabetes mellitus, tiroid, sebenarnya bisa dimodifikasi. Menurut saya yang tidak bisa dimodifikasi itu hanya genetik kalau misalnya saat ini lagi hamil. Tapi kalau misalnya dia penyebab miscarriage-nya misalnya karena aneuploidy atau misalnya kelainan genetik yang lain, maka yang kita bisa modifikasi adalah epigenetik. Jadi bukan berarti tidak bisa dimodifikasi juga untuk kehamilan berikutnya, tapi bisa kita modifikasi. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap epigenetik itu banyak sekali. Tadi Dr. Kanidi sudah mengemukakan, bukan hanya dari terapi nutrisi yang bisa kita kerjakan, tapi faktor environment, misalnya toksin, misalnya dari polusi, misalnya itu juga bisa, atau dari merokok, misalnya dari suaminya, itu bisa kita atasi. Nah, faktor nutrisi apa yang berperan faktor epigenetik itu banyak sekali. Misalnya yang berhubungan dengan one carbon metabolism, misalnya asam folat, B6, dan B12, supaya tidak terjadi hyperhomocysteinemi. DHA juga masuk ke dalam masuk ke siklus dari asam folat tadi juga. Lalu juga ada banyak nutrisi lain yang berperan, misalnya contohnya adalah vitamin A dan zinc, dan itu bisa kita cari tahu apakah memang dia defisiensi atau enggak sebenarnya dari pemeriksaan. Dan kalau maksudnya unmodified ini adalah unexplained, artinya belum diketahui penyebabnya, sebenarnya dari pembicaraan atau presentasi orang di luar, kalau kita melakukan pemeriksaannya cukup baik, cukup ekstensif, mungkin agak berbeda dengan kita. Misalnya kalau mereka tidak mendapatkan dari pemeriksaan MCA, mereka melakukan dengan whole genome sequencing, misalnya dengan whole exome sequencing, akhirnya mereka mendapatkan yang tadinya 40% unexplained menjadi hanya 20% saja atau 10% saja menjadi unexplained. Artinya unexplained itu tergantung kita meriksanya apa, seberapa ekstensif kita melakukan pemeriksaan. Kalau unmodified menurut saya hanya genetik yang tidak bisa dikoreksi kalau lagi hamil, tapi bisa kita lihat faktor epigenetiknya. Mungkin saya tergelitik dengan pertanyaan apakah kita melakukan pemeriksaan karyotyping pada pasien riwayat obstetri buruk. Tergantung riwayat obstetri buruknya apa ya, karena riwayat obstetri buruk itu bukan hanya miscarriage atau keguguran berulang saja, recurrent miscarriage saja. Tapi kalau dia riwayat preeklamsi, apakah kita mau melakukan CVS? Kalau dia dengan riwayat kelahiran preterm atau IUGR, apakah jawabannya CVS? Tadi ngomongnya apa, IVF ya? Bukan, CVS maksudnya, dengan melakukan pemeriksaan karyotyping. Bukan, jadi maksudnya balik lagi, kita riwayat obstetri buruknya apa nih? Kalau sebelumnya dia dengan kelainan genetik, oke, kita bisa trimester 1 periksa dulu nasal nukotranslusensinya, nasal bone-nya, ataupun dilihat Doppler apakah ada regurgitasi tricuspid atau absent airwave ductus Kalau ada, baru kita mau melakukan pemeriksaan non-invasif bisa dengan menggunakan NIPT. Baru invasifnya dengan CVS atau dengan melakukan amniocentesis untuk karyotyping. Kalau itu di pasien dengan riwayat kelainan janin sebelumnya. Atau pasien dengan preeklamsi, maka yang kita screening pada saat trimester 1 bukan dengan CVS, tapi kita menilai, mungkin kalau biomarker di luar negeri melakukan pemeriksaan PP dan PLGF, di sini kita nggak ada, tapi kita bisa melakukan pemeriksaan arteri uterina Doppler, dan ini juga untuk kasus IUGR, untuk menilai apakah ada peningkatan pulsatility index-nya misalnya. Atau dengan melakukan pemeriksaan laboratorium supaya dia jangan preterm. Atau mengukur panjang serviks untuk menilai apakah dia kemungkinan kelahiran preterm supaya jangan berulang. Jadi kita lihat pasiennya, maksudnya ini saya bingung pertanyaannya kenapa jadi genetik semua ya. Mungkin Dokter Atika bisa menggantikan saya karena S2 genetik ya. Mungkin saya bingung nih kenapa jadi saya dari obstetri buruk jadi genetik. Tapi cuma nggak apa-apa. Tapi yang perlu dipahami adalah untuk recurrent miscarriage pun kemungkinan kena kelainan genetik hanya 2-5%. Kita belum ngomong yang 40-5% yang disebabkan karena unexplained.
Silakan saya kembalikan ke Dr. Gaza. Ya, jadi agak tergelitik nih dengan pertanyaan unmodified ini. Saya pikir kemarin saya memberikan sedikit intro tentang gene editing babies ya. Jadi kalau nanti di challenge seperti ini, saya nggak tahu nih suatu saat mungkin ada yang gila dari kita yang kemudian menggunakan enzim Crips untuk melakukan editing genetik, karena Crips ini bisa dibeli di eBay atau di Amazon, dan tinggal kita mencari kira-kira gene apa yang diedit dan bisa dilakukan di ini. Jadi sekali lagi rasa-rasanya kita memang semua pasti ingin semua baik, tapi kalau kita sudah berada pada batasannya, ya saya pikir kita harus mengakui bahwa mungkin kita belum mampu untuk melakukan itu ya. Tapi coba kita ikuti apa yang terjadi pada bayi Lulu dan Nana yang saya sampaikan waktu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kanadi, terima kasih Dr. Rima. Mungkin karena keterbatasan waktu, harus pertanyaan-pertanyaannya harus kita sudahi dulu. Terima kasih banyak Dr. Kanadi, terima kasih banyak Dr. Rima atas materinya yang sangat luar biasa terkait bed obstetric history. Mudah-mudahan menambah wawasan kami semua untuk investigasi terkait tata laksana pada pasien dengan bed obstetric history, dan pada kesimpulannya masing-masing pasien dengan riwayat obstetri yang buruk memiliki karakteristik masing-masing, sehingga investigasi untuk kehamilan selanjutnya dapat dipersonalisasi sesuai dengan keadaan pasiennya. Sebelum kami akhiri, ini boleh saya cuman ngasih message sedikit aja. Banyak juga boleh, Prof. Enggak, cuman satu aja. Seseorang wanita kalau sampai hamil artinya apa sih? Itu aja dulu. Kan ini kita berbicara tentang kegagalan keberlanjutan dari suatu kehamilan ya. Nah, kita harusnya paham dulu kalau sampai seseorang itu hamil, apalagi melewati masa biochemistry-nya atau masa HCG-nya positif saja, tetapi dia sudah bentuk gitu. Kalau sampai gagal itu artinya apa gitu? Itu aja gitu. Karena kemudian pertanyaan berikutnya adalah bahwa hamil itu kan ada tiga fraksi gitu. Fraksi desi2, fraksi plasenta, dan fraksi janinnya. Janin ini meliputi air ketuban karena dia produk dari kencingnya gitu ya. Sedangkan plasenta itu meliputi juga plasenta, korion, dan amnion. Sedangkan desi2 itu ada desi2 kapsularis, desi2 frondosum, dan seterusnya gitu. Jadi kalau sejawat semuanya tuh tahu hamil itu apa, maka akan dengan mudah gitu. Oh, kalau yang ini saya harus periksa ini. Oh, kalau yang ini saya harus periksa ini. Oh, yang ini saya harus periksa ini. Jadi kuncinya cuma di situ aja. Tapi kita tuh juga kadang-kadang dibelenggu oleh SOP gitu. Jadi setiap kali ada keguguran berulang, terus yang di otaknya tuh kayak SOP gitu. Padahal pikir aja dulu gitu. Ini sebetulnya apa gitu. Terus yang paling penting adalah baik keguguran atau kegagalan kehamilan yang berupa IUFD dan sebagainya, itu pertanyaannya adalah hasil konsepsinya kayak apa gitu. Karena nanti banyak variasinya sekali. Contohnya bahwa kalau jenis trisomi di luar 13, 18, 21, maka kita sepakat gitu. Rata-rata di bawah 12 minggu atau mungkin di bawah 16 minggu semuanya akan luruh gitu. Tapi hanya 13, 18, 21 yang mungkin bertahan sampai kehamilannya berakhir. Maknanya apa sih gitu? Kenapa kalau trisomi 9, trisomi 1 atau trisomi 2 itu bermasalah gitu. Atau sekarang kalau kita maju lagi lebih advance. Sadarkah kita misalnya pada kromosom misalnya bayinya laki-laki, itu artinya apa?
Bahwa bayi laki-laki itu artinya ada X inaktivasi dari kromosom X-nya. Apabila X inaktivasinya tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Gitu. Dan soalnya nanyanya genetik mulu, makanya saya juga yang nanya ini ngerti genetik juga nggak gitu. Terus kemudian kalau kromosomnya ternyata dia perempuan, kan harusnya XX gitu. Maka salah satu X-nya biar tidak menjadi superwoman gitu, kan X-nya harus diinaktivasi dulu. Nah, pertanyaannya, X yang diinaktivasi itu dari ibu atau dari bapaknya? Karena ini dampaknya beda banget gitu. Kalau dia dari bapaknya nanti akan jadi apa? Kalau dari ibunya apa yang terjadi gitu. Terus kemudian kalau kita ke lebih yang ini urusannya feto maternal. Kalau tadi kan dokter Karnadi itu yang dekik-dekik kromosom, terus kemudian delesi one amino acid atau 2 amino acid terus dan seterusnya. Itu dokter Karnadi lah. Kalau saya yang berikutnya adalah pertanyaannya, DC2 yang tadinya hanya bertahan 2 minggu kalau mens gitu. Tiba-tiba dia harus melayani plasenta kalau terjadi kehamilan menjadi 36 atau 38 minggu gitu. Artinya metamorfosis dari DC2 dari tadinya cuma 2 minggu menjadi 36 sampai 38 minggu. Ini apa yang terjadi di DC2 gitu. Kan kita nggak pernah mikir gitu. Bahwa DC2 itu biasanya 2 minggu mens seluruh. Tetapi pada kehamilan dia bisa bertahan sampai 36 minggu, sampai 38 minggu. Siapa yang mempertahankan itu? Atau siapa yang mengkonversi dia dari cuma 2 minggu menjadi 36 sampai 38 gitu. Karena bukan 40 kan, 2 minggu pertama kan sudah proliferasi. Desidualisasi kan kita mulai dari 20 minggu ke atas ya. Siapa gitu? Apa yang terjadi di sana? Dan bagaimana nanti kalau mau dipelajari kan kemarin basic harusnya udah belajar banget gitu ya. Bagaimana endometrium itu merekrut natural killer cell, merekrut mast cell, dan seterusnya gitu. Kemudian bagaimana dia menyiapkan stemness dan juga mempersiapkan stem cell sehingga dia tetap dalam progeni yang benar gitu. Kemudian kita tahu hebatnya lagi di DC2 ini memfasilitasi vaskulogenesis atau pembentukan plasenta, di mana plasenta ini harus mensupport janin yang plasentanya itu sendiri rata-rata dia masa hidupnya cuma 36 sampai 38 minggu, maksimal 40 minggu karena kita tahu bahwa setelah 44 minggu nggak pernah ada kehamilan bisa lanjut gitu. Artinya apa? Dan kemudian hebatnya lagi nih, kalau kita teruskan, plasenta itu harus mensupport janin mulai dari cuman kasarnya nantinya embrio gitu, kemudian menjadi janin gitu. Itu berarti dia mensupport regulasi dari stem cell dari mulai tutipoten menjadi unipoten. Itu nggak gampang gitu. Dan kemudian setelah dari menjadi unipoten, kemudian dia mempertahankan potenitinya itu dengan yang kita sebut stemness itu. Karena dia cell cyclingnya akan jalan terus itu. Nanti akan ada berbeda, misalnya endotel di jantung itu masa hidupnya berapa lama karena dia sesuai dengan jenis endotelnya, di ginjal berapa lama sesuai dengan jenis selnya, sel darah merah rata-rata 120 hari, trombosit rata-rata cuma 3 sampai 5 hari dan seterusnya. Itu masing-masing punya. Maka regulasi dari stemness ini penting banget gitu.
Nah, kita harus belajar mulai sekarang namanya stemness, bukan stem cell aja. Karena berbeda banget antara stem cell dan stemness. Nah, padahal kemudian kita tahu bahwa plasenta itu mensupport janin yang nantinya punya potensi hidup sampai 100 tahun atau 120 tahun lah, katakanlah yang tertua di Jepang gitu. Nah, itu kan ada kalau sampai terjadi gagal, ya sebetulnya sih kalimatnya rada lumrah gitu, karena kita tahu tadi janin itu potensinya sudah dia tumbuh dari cuman beberapa sel, kemudian menjadi sekitar 13,7 triliun sel gitu. Di mana 13,7 triliun sel itu nanti masing-masing organ berbeda-beda. Jadi bisa kamu bayangin nih, suatu kehamilan itu suatu yang luar biasa. Belum lagi nanti mengatur gitu. Dari Korean Frondusung ke desiduanya kapsularis gitu, itu akan menjadi satu kan. Nah, pada saat transisi menjadi satu itu apa yang akan terjadi gitu. Siapa yang memberikan vaskularisasi gitu. Itu nanti panjang lagi. Jadi kegagalan kehamilan itu sebetulnya quote by quote, kalau bilang menyatakan itu sebagai suatu peperangan adalah suatu keniscayaan. Karena begitu banyaknya regulasi dan juga kebutuhan dari berbagai unsur, ya itu namanya nutrisi atau apapun lah, itu dibutuhkan. Belum lagi nanti ini sekarang lagi ngehit tentang bagaimana immunity itu diajari gitu. Sekarang lagi ngehit itu bagaimana. Jadi sistem imun itu ternyata perlu pembelajaran. Nah, seorang yang jarang keluar rumah, jarang terpapar apapun, ternyata jauh lebih mudah untuk, kalau dia hamil, jauh lebih mudah untuk gugur dibanding orang yang traveling a lot, terus kemudian makan berbagai makanan yang aneh-aneh dan seterusnya. Nah itu kalau mau dibahas panjang lagi gitu. Jadi kalau maka berbicara tentang recurrent pregnancy loss ini rasanya ya semua pakar dunia emang rada-rada sampai botak gitu. Nah, karena person by person, terus kemudian time by time tuh berbeda-beda semua gitu kondisinya. Tapi tadi yang saya tekankan adalah pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah hamil itu apa sih? Itu aja dulu. Kalau kamu udah mengerti hamil itu apa dengan segala konsekuensinya, insya Allah kamu bisa menjawab recurrent pregnancy loss atau recurrent miscarriage atau apapun, kamu bisa menjawab. Tapi syaratnya satu, kamu harus bisa mendefinisikan secara rinci dan detail hamil itu apa. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Maaf Dr. Rima dan Dr. Kanadi. Ya apa-apa, saya juga kalau secara rinci hamil itu apa juga harus lihat lagi kayaknya. Hanya kalau detail, secara detail saya harus. Baik, Prof. Bowo, terima kasih banyak, Prof, atas tambahannya. Mungkin pada akhir sesi boleh ditambahkan ada take home message mungkin dari Dr. Kanadi dan Dr. Rima, Dok, untuk SPOG, dokter umum, dan sejawat lainnya, Dok, yang hadir di sini, Dokter. Ya, mungkin kalau saya sih seperti yang selalu saya lakukan sehari-hari sih, bahwa pada kasus-kasus di mana kita mendapati adanya sebuah loss, apapun itu, apa miscarriage atau pregnancy loss, ya pertama lakukan karakterisasi dulu untuk melihat
pola dari pregnancy loss-nya. Dari situ mungkin kita bisa menarik beberapa hipotesis yang nantinya dapat digunakan untuk menjadi acuan untuk melakukan investigasi dan tata laksana. Demikian, makasih. Terima kasih Dr. Kanadi. Mungkin dari Dr. Ima ada yang mau ditambahkan dok sebagai take home message untuk para peserta, dokter? Mungkin pertama adalah kenali pasien, karakteristik maternal dan paternal. Nggak usah disebutkan satu-satu kali ya karakteristik maternal paternal apa yang harus dicari, tapi kenali kedua ibu dan suami istri. Yang kedua, kenali riwayat kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, jangan melakukan suatu pemeriksaan itu rutin. Artinya semua karakteristik suami istri yang berbeda, karakteristik kehamilan sebelumnya berbeda, tapi pemeriksaannya sama. Misalnya contohnya pemeriksaan kadar progesteron, pemeriksaan APS, pemeriksaan autoimun yang dicek itu gitu misalnya. Tapi sebenarnya karakteristik maternalnya beda, paternalnya beda, kehamilan sebelumnya beda. Artinya kita tidak bisa hanya melihat atau membaca guidelines dan mengikuti pemeriksaan tersebut ke semua pasien sama. Kalau gitu kita buat cap lab aja, jadi semua pasien kita memberikan lembar pemeriksaan laboratorium yang sama, tapi kan nggak begitu harusnya. Jadi yang penting adalah yang pertama, kedua, baru kita tentukan dulu. Yang ketiga, apa yang mau kita periksa dan tata laksananya seperti apa. Baik dokter, terima kasih dokter Ima. Pada intinya semua pemeriksaan yang akan kita lakukan harus dipersonalize ya dokter terhadap kebutuhan pasiennya dok. Baik. Terima kasih kepada dokter Kanadi dan dokter Ima atas materinya yang disampaikan yang membawa manfaat yang luar biasa untuk kita sebagai peserta dan juga memicu diskusi yang menarik juga tadi. Dan terima kasih juga Prof. Bowo atas masukannya Prof. Terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti jalannya webinar. Mungkin